Dan itulah yang terjadi ya ketika satu negara didirikan itu tanpa konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, mudah-mudahan kabarnya sehat semua. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat satu buah video dan sekaligus nanti bisa berkomentar. Satu buah video dengan judul Tokoh Malaysia Menangis Inginkan Bangsa Hebat Seperti Indonesia. Oke, seperti apa videonya dan apa yang diulas? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Bukan mimpi atau ilusi. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Bukan mimpi atau ilusi. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Melayu terpisah di 4 negara. Melayu terpisah di 4 negara. Dan itulah yang terjadi ya ketika satu negara didirikan itu tanpa konsep. Ya, mereka itu sepenuhnya negara itu berdiri atas persetujuan Inggris, ditandatangani Inggris yang bikin konsepnya, Inggris yang mengatur. Kapun bangsanya linglung, bahasanya pun sekali namanya bahasa Melayu, nanti jadi bahasa Malaysia, balik lagi ke bahasa Melayu. Bahkan penamaan bahasanya pun mereka itu nggak konsisten, linglung, karena memang nggak dikonsep dari awal itu bangsa. Mereka itu negara ya, nggak bisa jadi bangsa, bangsanya mereka tetap terpisah-pisah. Linglung gitu. Kita itu bikin rumah aja di konsep, ya bikin rumah aja kalau nggak di konsep itu kacau. Nanti di mana kamar, di mana tempat tidur, ya berapa lebar pintu, berapa lebar jendela, di mana mobil masuk, itu rumah. Ini mereka bangsa nggak kayak gitu ya, jadinya kayak begini di Malaysia. Begitulah nasib kaum Melayu di negeri Kasino Malaysia, sebuah negara buatan British dan bukan bikinan sendiri kaum Melayu di sana. Malaysia bukanlah negara yang dikonsep atau dipikirkan oleh orang Melayu sendiri. Akibatnya, para tokoh Melayu negeri Kasino kini menjadi linglung. Apa yang mereka impikan semakin tidak sesuai dengan realitas. Itulah yang menyebabkan tokoh Melayu palsu seperti Awang Sarian menangis setiap hari. Melayu palsu katanya. Tokoh tua Melayu palsu semacam Awang berangan-angan bahwa kaum Melayu palsu di negeri Kasino itu merupakan bangsa yang besar dan hebat. Karena itulah, ia selalu gembar-gembor mengenai Mahawangsa Melayu. Tapi realitasnya, kaum Melayu asli dan kaum Melayu palsu di Malaysia itu jumlahnya hanya sedikit. Yang jumlahnya besar itu adalah bangsa Indonesia. Dan Awang Sarian tidaklah bisa menganggap bangsa Indonesia itu sebagai bagian dari konsep Melayu palsu yang mereka pikirkan. Atau dengan dalih serumpan-serumpun. Apalagi konsep Melayu palsu itu adalah warisan penjajah British. Semua suku dari Nusantara dianggap sebagai Melayu. Bagaimana mungkin orang Melayu palsu seperti Awang dikatakan serumpun dengan orang Melayu asli di Riau? Begitu pula dalam urusan bahasa. Si Awang mengira bahasa Melayu Malaysia itu hebat dan besar. Nyatanya bahasa Melayu Malaysia itu tidak bermartabat dan jumlah penuturnya sangat kecil. Adapun yang hebat dan besar itu adalah bahasa Indonesia. Dan si Awang tidak bisa menganggap bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu. Benarlah bahwa bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia adalah hasil pengembangan dan telah sangat berbeda dengan bahasa Melayu yang asli. Menghadapi realitas yang menyedihkan seperti itu, Awang Sarian sekali lagi hanya bisa menangis. Mungkin saja ia menangis karena selama ini telah membodohi generasi muda Melayu di negeri Kasino Malaides. Atau dia menangis karena kadar intelektualitasnya yang terbatas, sehingga ia tak mampu berpikir mendalam dan melihat persoalan secara jernih dan cermat. Bahkan, sebagian kalangan muda Melayu Malaysia sendiri mungkin telah merasa malu. Mereka mungkin malu, karena selama ini mereka merasa sebagai kaum, atau bahkan bangsa yang besar dan hebat. Dan mereka merasa bahwa, bahasa Melayu mereka itu hebat. Tapi mereka mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi,
setelah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO. Bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur. Persoalan dia, kenapa bukan bahasa Malaysia? Tak kisahlah, daripada yang duduk-duduk atas, menteri, bagai apa semua, sampailah dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Yang mana yang Melayu tu, Melayu lah. Tapi yang bukan bangsa Melayu ni, supaya bagi kemaluan Bagi kemaluan. kepada satu pengajaran pada budak-budak lain. Rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang terpuluh-puluh, Kocak kalau dengerin jadi dalam ngomongnya. isu ni, rakyat Malaysia, kau tak payah nak petikai. Kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO? Begitulah nasib kaum Melayu negeri Kasino Malaides. Sebagian sudah mulai sadar tentang keterbatasan, bahkan kekerdilan Melayu palsu Malaysia. Tapi masih banyak pula yang masih berhalusinasi tentang kehebatan kaum Melayu palsu di Malaysia. Lucunya, mereka itu menganggap hebat dengan cara menyeret-nyeret kaum Melayu di negara-negara lain seperti Indonesia, Thailand, Filipina, dan sebagainya. Padahal, kaum Melayu di negara-negara lain itu telah terintegrasi atau berasimilasi dengan kaum lain di negara tersebut. Kaum Melayu di Thailand tentu saja akan berusaha menjadi bangsa Thailand. Begitu pula kaum Melayu di Indonesia. Kaum Melayu di Indonesia jelas pandai berbahasa Indonesia dan lebih bangga menjadi bagian dari bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia. Pola pikir tokoh Melayu gadungan seperti Awang Sarian sungguh aneh. Gadungan katanya. Sebab ia melibatkan kaum Melayu di negara lain hanya supaya kaum Melayu palsu di negeri Kasino terlihat hebat dan besar. Seharusnya, Awang lebih berkonsentrasi untuk memartabatkan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia di Malaysia sendiri. Seharusnya Awang lebih berfokus membentuk bangsa Malaysia di wilayah negara Malaysia sendiri. Kebingungan kaum Melayu Malaysia mengenai konsep negara mereka seharusnya tidak membuat repot negara lain seperti Indonesia. Negara Indonesia memiliki konsep sendiri mengenai tanah air, bangsa, dan bahasa. Dan hal itu telah dipikirkan sejak 100 tahun lalu. Bangsa dan negara Indonesia semakin besar dan kuat. Dan bahasa Indonesia pun semakin mendunia. Silakan saja Malaysia mau membentuk bangsa Malaysia sendiri. Namanya pun terserah, mau bernama bangsa Malaysia, Bangladesh, atau Malaides, terserah saja. Orang Indonesia tak akan ikut campur. Silakan pula Malaysia mau memartabatkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, atau bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, atau bahasa Rojak. Orang Indonesia juga tak peduli. Tapi jangan bawa-bawa Indonesia hanya supaya kaum Melayu negeri Kasino terlihat hebat dan besar. Nah, berikut ini adalah pendapat Bang Win yang mengomentari ribut masalah bahasa di Malaysia yang terjadi belum lama ini. Dan itulah yang terjadi ya ketika satu negara didirikan itu tanpa konsep. Ya mereka itu sepenuhnya negara itu berdiri atas persetujuan Inggris, ditandatangani Inggris yang bikin konsepnya, Inggris yang mengatur. Beda dengan kita. Para pendiri bangsa kita ini adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi semua pada waktu itu. Mereka pergaulannya internasional, mereka mengenal dunia, mereka bisa membanding-bandingkan, mereka kenal filsafat sudah pada saat itu gitu. Jadi ketika mereka mendirikan bangsa ini pun itu mereka ambil saripati dari ideologi di dunia, kemudian mereka bisa membayangkan jauh ke depan seperti apa Indonesia ini. Dan itulah yang terjadi ketika tahun 1928 kalangan terdidik di Indonesia ini itu yang mereka itu merumuskan kita itu akan mendirikan negara seperti apa gitu, bangsa seperti apa yang dalam cita-citanya. Jadi bangsa Indonesia ini lahir dari satu pemikiran intelektual. Kita ini bangsa ini melihat manusia itu sebagai ide. Ya manusia itu adalah kesadaran gitu. Jadi bukan sebagai makhluk fisik.
Ya, seperti bangsa-bangsa primitif zaman dulu, beda sama tetangga kita ini. Mereka masih menggunakan kategori primitif dalam mengkategorisasikan manusia. Karena itulah mereka itu ada pasal 153 ya yang memberikan hak istimewa kepada tipe M yang mereka itu. Tipe Ya, itu yang M. membuat tipe M ini belagu, dan demo terbesar di sana pun di abad ini itu demo untuk melanggengkan pasal rasis tersebut gitu. Dan inilah makanya dengan bangsa yang tidak jelas berkonsep seperti itu, dagelan demi dagelan terus kita saksikan di sana ya, yang mereka bangga-banggakan ini. Yang itu yang terjadi di parlemen ini. Kita lihat perdebatannya tuh konyol, kayak anak kecil berantem gitu. Katanya tapi bahasa itu harus kita akui, tapi bahasa Inggris, bahasa Tamil, bahasa Cina juga diakui konstitusi kita, katanya mampus nggak lo? Ya, jadi saya pernah berdiskusi ya, berbicara lah ya dengan orang dari Jepang yang juga pernah di Malaysia. Kenapa kamu nggak belajar bahasa Malaysia? Saya bilang itu yang nggak ada guna juga katanya. Saya juga belajar bahasa di sana nggak bisa juga dipakai dalam keseharian. Katanya kalau saya berhubungan dengan orang-orang Cina jarang juga mereka di sana bisa bahasa Malaysia, katanya kan lebih efektif bahasa Inggris. Dan karena memang nggak ada harganya juga bahasa Malaysia itu di sana gitu. Jadi mereka itu untuk memaksakan penggunaan bahasa Melayu tadi seperti di parlemen itu lebih ke gengsi aja, ego aja sebagai tipe M yang diistimewakan oleh pasal 153. Sebenarnya nggak ada gunanya juga di sana ya. Kalau kita mau berbisnis di Malaysia ya gunakan bahasa Inggris gitu. Kecuali ya mau berhubungannya dengan kerucu-kerucu pemakan subsidi gitu yang antri-antri bansos, itu bolehlah pakai bahasa Melayu gitu. Dan kita pun, saya sendiri mengalami ketika ke Malaysia dulu, orang lebih menghargai saya ketika saya itu berbicara dalam bahasa Inggris di sana, daripada menggunakan bahasa Melayu mereka gitu. Mereka ada rasa segan gitu ketika saya berbahasa Inggris dengan baik gitu ya. Bahasa Inggrisnya bukan seperti bahasa Inggris mereka, I don't know lah, no, not like that lah gitu. Jadi bukan bahasa Inggrisnya Malaysia itu gitu ya. Jadi itu mereka lebih hargai. Ini sok-sokan aja sih sebenarnya. Parlemen Malaysia ini pengen Melayu itu ego gitu, nggak ada guna praktisnya. Dan itu lagi kembali ke orang Jepang tadi, dan dia bisa bahasa Indonesia. Saya katakan kenapa bahasa Indonesia kamu gunain ya? Bahasa Indonesia di sini memang jelas manfaatnya. Bahasa Indonesia itu dimuliakan di tempat kita ini. Bahasa Indonesia itu memang berguna kalau orang asing itu belajar bahasa Indonesia. Makanya di Jepang itu, di Korea banyak orang belajar bahasa Indonesia, karena kalau dia bisa berbahasa Indonesia, dia bisa banyaknya investor-investor Korea di sini, itu mereka itu akan lebih mudah mendapatkan jabatan tinggi dengan bisa bahasa Indonesia. Karena untuk berkomunikasi dengan semua kalangan di Indonesia ini memang efektif kalau menggunakan bahasa Indonesia, enggak di Malaysia itu. Ya karena itu tadi, mereka nggak punya konsep negara itu dibangun ya. Ketika mereka merdeka itu dituliskan dengan Inggris, udah mereka telan aja. Akhirnya mereka itu sekolah, ada sekolah vernakular namanya, ada sekolah bahasa Melayu, ada sekolah bahasa Cina, ada sekolah bahasa Tamil gitu. Jadi nggak ada satu kesatuan mereka ya, dan mereka pun bangsanya linglung, bahasanya pun sekali namanya bahasa Melayu, nanti jadi bahasa Malaysia, balik lagi ke bahasa Melayu, bahkan penamaan bahasanya pun mereka itu nggak konsisten, linglung, karena memang nggak dikonsep dari awal itu bangsa. Mereka itu negara ya, nggak bisa jadi bangsa, bangsanya mereka tetap terpisah-pisah. Linglung. Kita nggak ada lagi konsep itu. Kita bangsa Indonesia gitu. Kita ketemu sama saudara sebangsa luar negeri, oh kita orang Indonesia. Kita nggak melihat lagi bentuk wajah seperti apa. Saudara-saudara di Papua gitu, kita tidak memiliki hambatan psikologis apapun untuk melihat mereka itu sebagai orang Indonesia sama dengan kita. Malaysia mana bisa kayak begitu. Melihat orang Cina, nggak bisa dia merasa itu saudara sebangsa aja, nggak bisa. Beda dengan kita. Ya. Begitu juga yang terakhir, bahas mereka itu yang mereka ributkan sampai saat ini gitu. Kita itu bikin rumah aja di konsep, ya bikin rumah aja kalau nggak di konsep itu kacau. Nanti di mana kamar, di mana tempat tidur, ya berapa lebar pintu, berapa lebar jendela, di mana mobil masuk, itu rumah. Ini mereka bangsa kayak gitu ya, jadinya kayak begini di Malaysia. Kocaknya dengan penuh percaya diri, mereka masih bilang kita itu iri pada bangsa mereka. Iri di Hongkong. Itulah komentar Bang Win Wandur
mengenai ribut masalah bahasa di negeri kasino Malaysia atau negara Malaides. Oke guys, Saja demikian satu buah video yang membahas tentang permasalahan bahasa Melayu di Malaysia. Apalagi baru-baru ini ada isu papan tanda di Malaysia yang lagi ramai. Hal yang terkait dengan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, bahasa nasional. Memang kalau kita berbicara bahasa Melayu di Malaysia, sampai sekarang masih saja bermasalah, masih berkendala untuk menjadi alat pemersatu bangsa. Di mana dengan melihat isu papan tanda di Malaysia, seolah-olah mereka masing-masing kaum ini mempertahankan bahasanya masing-masing. Bahkan tak jarang juga sering ribut di DPR Malaysia. Hal ini menunjukkan tidak adanya rasa persatuan dari kaum di Malaysia. Apalagi isu-isu bahasa seperti ini sering banget larinya terus ke isu kaum kalau di Malaysia. Dan sepertinya bahasa Melayu di Malaysia semakin kesini nampaknya semakin terkendala untuk bisa dijadikan sebagai satu alat persatuan, sebagai alat untuk bisa berkomunikasi dengan semua masyarakat Malaysia dari kalangan bawah sampai ke atas. Bahasa Melayu seolah-olah menjadi bahasa nomor sekian dengan munculnya isu papan tanda di Malaysia. Baik itu dari segi penulisannya, karena penyebab isu papan nama di Malaysia yang berhubungan dengan bahasa ini, karena bagaimana masyarakat Malaysia terutama Cina di sana membuat papan tanda itu tidak sesuai dengan undang-undang yang seharusnya bahasa Melayu itu ditulis ataupun dibuat lebih besar, akan tetapi tidak demikian. Justru bahasa Cina lah yang lebih besar dan lebih tinggi didudukan dalam papan nama tersebut. Inilah permasalahan bahasa Melayu di Malaysia yang seolah-olah tak akan ada kelarnya. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman atas ulasan video tadi? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.